dulu dari drafting phase-nya. Pilihan hero seperti apa yang akan diamankan siapa? Yang bakal men-secure ke arah first pick, dan itu dia. Sudah ada suara dari Giv yang ditutup. Among the Blades. Sama Matilda ya di band ya. Ini masih menjadi priority juga bagi Team Spirit. Kok bisa ya kemarin Team Spirit main Matilda berapa game? 4 game. Dilepas mulu ya. Keajaiban dunia itu. Beda tim, beda band memang kan. Iya, benar. Ya mungkin kayak Vulcan harusnya saya thank sih lebih tepatnya kan kepada Iya. teman-teman dari tim Famos. Itu Karena kan udah jadi referensi banget tuh. Referensi. Famos, ayo pulang. Waduh, Karena ngambil Matilda. Oh benar. iya. Kasih Matilda. Matilda sih. Bener. Matilda. Ya tapi ya dengan band Yves lagi-lagi ya ini kayak sinyal gitu loh. Kalau misalkan Vulcan masih mau Zushin kayaknya. Ya. Apa mereka menyadari gitu loh kalau misalkan sebenarnya mereka tadi nggak ada masalah gitu loh dengan draft. Mereka masalah dieksekusi sama yang mungkin kita bertiga perbincangkan. Jadi balik lagi sih dengan plan apa nih mereka tapi bakal menutup kesalahan-kesalahan tersebut. Ini ada satu buah fun fact juga ya untuk Falcon sendiri. Mereka masih memegang average dari game terlama di M6 di waktu 16 menit. Masih belum bergeser ya? Masih belum bergeser. Loh. Tadi aja kan Untuk 17 title-nya. menit kan? Iya. 15 bahkan tuh. 19. Ya, 19 pas. Oh ini rata-rata ya? Rata-rata. Oh, rata-rata, oke. Nah kalau game terlama kemarin juga cukup lama ya itu Famos lawan Team Spirit. Benar, Ya. 24 menit. Tapi kan rata-rata dari tim Spirit aja ya cuma satu game kan 24 menit. Iya, iya, Sisanya iya. kayak 12 menit, Game cepet. 14 menit, game cepet semua. Tapi kalau misalnya kita bicara bagaimana dua tim ini suka main outdraft gitu kan. Tipikalnya mereka ini kan lebih mainin konsep yang menentukan untuk timnya. Iya. Hero comfortnya mereka nih. Jadi ya muncul lah kayak Joy mid lane yang sekarang udah di respect bahkan sama tim Spiritnya sendiri karena mereka di second pick. Iya. Mereka Tuh. band Bruno. Iya Bruno-nya udah di ban. Itu tadi yang pengen gue omongin juga. Berarti sekarang udah cukup freestyle mungkin di arah gold lane. Masih banyak pilihan juga. Zushin diambil karena tadi KB bilang juga kalau emang salah satu counter ataupun laning opponent dari Zushin ya pasti Yves karena punya range. Tapi kayaknya Aurora juga not bad loh untuk lawan Zushin. Mungkin mereka bakal pick Aurora di sini lagi. Ya, Hellstone Blaze-nya nyampe kok ke belakang ke Zushin. Karena emang pada dasarnya kalau kita lihat dari bagaimana posisi tersebut, kayaknya emang masih fine-fine aja. Hayabusa. Good choice di sini. Ayo, bisa. Ini tadi udah kita bahas di game pertama kan. Tujuannya adalah udah pasti ngerepotin Zushin ya. Mm-mm. Dari one shot tadi sempat di ban. Dan kayaknya tim Spirit sadar gitu loh. Kalau misalkan mereka ambil Hayabusanya nanti ya udah pasti di ban juga. Iya. Dan memang impactnya nanti kan lebih enak ya. Apalagi Hilda terus yang akan menjadi bagian kedua dari tim Spirit. Yang bisa aja Iya. malahan bisa berbeda nih karena dia Hayabusa sekarang. Kalau adanya Hilda yang dipegang tim Spirit bisa jadi nggak dikit bomba lagi. Bisa aja berpindah ke arah Roamer. Iya. Hylos. Alice Fovius. Berarti mereka udah ngunci Oke. XP laners. Bener sih kalau misalnya mereka bawa Fovius dan udah nge-show Hilda, Hildanya mungkin masih ada possibility buat deflex ya ke arah Arno. Tapi menurutku ya kalau udah di posisi kayak gini apalagi ada Hayabusa, aku ngerasa kayaknya mungkin roamernya udah jangan Belerik lagi. Harus roamer yang aktif ya. Iya. Harus roamer yang mungkin bisa menciptakan inisiasi, harus roamer yang mungkin bisa menangkap dua hero depan. Ini juga mungkin Tigreal bisa jadi jawaban, Minotaur juga menurutku not bad untuk di late game. Iya lagi. Nah Minotaur aku suka banget sih karena tim Spirit itu juga ada referensi banyak banget untuk bawain Minotaur. Karena ya kebetulan Sawo ini adalah tipikal roamer yang suka banget untuk bawain sepatu roamer favor. Ya. Tapi Aurora dulu ya. Aurora dulu. Karena dua hero depannya sudah kelihatan kan, Povius dan juga Hylos. Dan kemungkinan besar kalau misalkan Alphanya masih mau di pick lagi sama teman-teman dari Vulcan, ini bakal memudahkan untuk Auroranya gitu loh untuk menangkap lagi-lagi 2-3 pemain di depan. Iya, nggak ada Tapi- alpha. Selain Alpha, ada berapa opsi lagi? Karena kan ini head to headnya lawan Assassin kan nanti. Masalahnya Nolan udah kayak dilupakan Iya, Wel. Nolan udah tenggelam ya. Ya karena emang hero-hero depan kayak gini kan agak sedikit bikin repot ya buat Nolan ya. Iya. Habis dapat skin bagus padahal. Gak Pasti salah. ngaruh Gak tuh. salah. Ngaruh tau. Ngaruh. Ngaruh ya? Gue pakai 11-11 pakai main Nolan kayak udah kayak Kyrie. Tanya KB. Tanya KB. Ya nggak sih, Be? KB cuma geleng-geleng nih jujur aja nih. Iya. KB cuma Kalau geleng-geleng. kameranya on cam nih lihat kami lagi geleng-geleng nih. Saya sebagai roamer ikhlas ya. Namanya roamer ya mau ngapain lagi ya kalau roamer kalau jungle begini ya. Ada Oke. Bane dulu ya. Bane, ternyata. Bane. Ya untuk mendinai objektif ya. Yep. Karena Bane kuat banget dan itu dia Belerik. Tapi jujur aku bukan yang merekomendasikan Belerik ya ketika ada Hayabusa karena gak bakal connecting di sana gameplaynya. Iya. Negatif sinergi sih kayaknya. Tapi sebenarnya ada juga sih angle dimana mungkin kalau lu bisa dapetin ultinya terus ada kayak shadow kill yang masuk, tapi mungkin itu timingnya agak susah juga sih buat di-execute.
Iya. Nunggu timing sih. Agak repot ya karena Balearic sekarang kan revitalize kan, jarang flicker kayak gue. Bener, Ya. jarang flick. Kayak gue nih ya. Ya, Kalau ini gue- Vengeance biasanya. Kalau gua rasa mungkin dengan hadirnya Balearic ya, kenapa akhir jadi prioritas ban bagi teman-teman Falcon, mereka nggak mau sampai dari Hiko yang nanti bisa untuk menjadi team stealer bersama dengan sosok Balericnya, kombinasinya. Iya. Lihat bagaimana gameplay tadi di game pertamanya Hiko main Bruno. Oke, hero-hero yang aktifnya juga di ban sih kebetulan. Gatot kaca ya. Jadi otomatis untuk pilihan dari Sawo makin lebih tipis lagi. Mungkin gold lane dulu yang bakal di-pick, Granger, Beatrix, banyak banget opsionalnya. Granger juga aku suka di sini karena ada Povius dan juga Hylos. Sky Pierce akan menjadi item yang sangat-sangat mumpuni banget untuk bisa menumbangkan hero-hero depan ini. Atau kalau mau Beatrix jangan lupakan Demon Hunter Sword karena sekarang Beatrix bermain dengan attack speed ya. Ada si Halberd juga sebagai salah satu item yang bersinergi sekali dengan adanya Malefic Gun. Iya. Dan Jowhead, main pick off ternyata dari teman-teman Team Spirit. Ini mah bukan hero aktif ini mah. Terus apa dong? Hero rusuh ini mah. Hero overaktif. Overaktif. Hiperaktif. Hiperaktif ya benar sih. Iya loh. Ya jadi kemungkinan besar kayak bakal mau main Beatrix deh karena Jowhead pick off-nya kuat banget sama Beatrix. Iya. Yap. Beatrix Jowhead, ada juga mungkin bisa dengan Kari. Kalau ngeliat bagaimana dua frontlaner seperti ini bisa dimakan sama Kari dengan true damage. Iya butuh true damage sih. Oh kalau ini Famos mungkin iya Kari. Iya. Nets main Kari banget soalnya kan. Betul. Iya. Oke, dua pilihan terakhir nih berarti dari tim Falcon. Mereka juga masih belum punya gold laner. Itu Granger. Granger. Ya, Granger dan satu jungler yang masih open ada Alpha tapi Alpha akan tempel sama Hilda. Dan sangat repot sepertinya. Bane-nya juga ditutup untuk sekarang. Apa yang mau dibawakan untuk Dex? Masih Alpha ternyata. Dipaksa suruh main Alpha sama Team Dipaksa. Spirit. Ya lagi-lagi 3 hero yang tentunya masih bisa ditutup ya dengan adanya Frigid Glacier. Di Aurora sangat-sangat mumpuni di sini. Ya, berarti mungkin nanti kita melihat tugasnya sosok dari Povius dan juga Hylos-nya akan memberikan jalur supaya nanti ada turtle yang mungkin bisa diamankan lagi dengan Alpha. Karena kita tahu lah bagaimana sosok assassin akan nunggu dulu, dia nggak akan open. Ini tugas dari Hilda dan tugas dari Jowhead-nya yang nanti bisa untuk screening di area objektif di awal-awal. Bakal dipegangin banget sih sama Hilda ya. Untuk Alpha karena Alpha juga cukup kuat untuk ngambil objektifnya di Iya. Beatrix ya. Beatrix Jowhead, gak ada lagi opsi yang bagus soalnya. Iya. Ya, dan ini berarti yang akan membawa mereka ke dalam game yang kedua dari segi drafting sudah selesai. Dan waktunya untuk kita menyaksikan apakah Team Spirit mampu mengamankan match point mereka di game yang kedua atau kita akan dibawa ke dalam satu sama. Jadi langsung aja untuk para casters Ranger Mas dan juga Lim Kocel. Terima kasih banyak untuk para panelis kita tentunya kalau menurut aku saat ini. Ya, betul sekali. Draft Team Spirit ini agak lebih besar, Lim. Iya. Agak lebih kuat menurut aku. Mungkin kelihatan sebenarnya Ji, kayak dari gold lane yang pool hero-nya kan terbatas gitu kan. Kalau Team Spirit. kalah aku bisa bersedih. Waduh, Team Spirit ya, yang kalah sedih sih memang pasti Ji. Dan ngelihat dari Falcon juga responnya cukup baik nih, kembali menggunakan Alpha. Apakah ini bisa menjadi jawaban juga? Karena tadi sempat di note sama KB, kayak Alpha ini bakal ketempel sama Hilda sebenarnya, ditambah dengan Jowhead loh. Jangan lupakan Jowhead yang punya damage di early-nya, mampu ke Falcon. Sekarang bisa pegang kendali, pegang temponya. Atau malah match point masuk untuk Team Spirit. Let's go. Mari kita menyaksikan menuju ke Leno down. Tapi one shot pergerakan kali ini dia agak cukup lebih enak dan nikmat. Lihat betapa cepatnya untuk berhasil mendapatkan purple buff. Dan kali ini bahkan untuk menuju ke arah Godland sekalipun dia punya power untuk mendapatkan pick off terhadap seorang Benny. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari Team Spirit yang mau menuju ke arah seorang PS7. Dan berhasil selamat trigger terhadap flicker yang dimiliki sosok dari seorang Sushin. Kali ini gak berhasil. Tapi ya itu bagus banget sih ngelihat dari auroranya Sunset Lover yang kena freeze habis-habisan, gak bisa maju. Jadi dia langsung datang juga kasih poke damage-nya. Dari emblem, ya kita tahu Jushin dengan Brave Smite dan juga basic emblem ini sustain banget sih. Untuk awalnya, untuk landingnya bakal enak banget. Dan Dax tahu nih Retribution tadi ke trigger, No way. dia coba Dax paksa. gak boleh terlalu memaksa dan masa dan itu dia berhasil mendapatkan satu first blood. Sudah terdeteksi pergerakan para pasukan dari Team Spirit tapi Dax masih lanjut. Sebenarnya ngelewatin sungai dari pit atau pitlock di situ itu udah hal yang salah, Lim. Ya. Mungkin dengan informasi tadi nggak ada flicker, Ji. One shotnya level 4, one shot. Bukan masalah gak ada flicker, tapi di depan sana para pasukan dari tim Falcon mereka harus sadar Kid Bomber masih punya damage di early. Sunset Lover masuk lebih dalam, terlalu membahayakan dirinya, memilih untuk mundur dan flicker disiplin yang diberikan oleh para pasukan dari tim Falcon Esport kali ini malah merugikan untuk mereka. Yang tumbang malah sosok jungle-nya Lim. Wah, diambil lagi tadi, Ji.
jungle, satu creepnya diambil lagi. One shot dia lebih unggul dari segi level sekarang. Bahkan dengan dia assassin loh Ji, dia Hayabusa. Yang dimana kita tahu Alpha untuk invade jungle, untuk setup ke arah turtle nantinya akan lebih enak. Harusnya levelnya juga akan lebih unggul. Mungkin ya nggak ada perbedaan jauh lah karena memang masih di turtle pertama juga. Tapi gue ngelihat dari XP dan roamernya ini loh. Sawo dan juga Kid Bomba. Ini dua frontliner yang benar-benar kuat banget. Dan coba untuk ganggu mungkin turtle yang di-setup secara cepat. Di-setup secara cepat oleh para pasukan dari tim Spirit. Nampaknya mereka harus coba untuk merelakan terlebih dahulu. Dan Spirit merelakan Falcon berhasil mendapatkan turtle. Tapi Falcon kali ini mereka nggak boleh engage. Lihat, jungle-nya digrogotin. Memang dari turtle mendapatkan seluruh gold tambahan. Tapi Benny dengan respon yang sangat tepat dan membuat one shot. 1 point kill jangan sampai bisa dapatkan harta. Tetapi Sonata di depan sana bisa mendapatkan one shot. Dengan 1 kali tembakan dan kalau one shot meledak kerugian akan melimpah dan tidak jadi untung. Tapi jujur Ji, ini untuk one shot ya, untuk individual maksudnya. Lebih untung jauh daripada Dax loh. Memang turtle didapetin tapi tadi jungle bawahnya tersisa orange buff aja. Berarti dari setelah orange buff udah nggak ada lagi nih tujuan dari Dax selain coba untuk rotasi. Apalagi di bagian atas masih aman semua jungle-nya, hanya terambil 1 Rokusa aja tadi. Itu membuat keuntungan berganda untuk one shot. Bahkan kalau dari gold, ya mungkin secara keseluruhan memang masih dipegang sama dari tim Spirit gak jauh dan lihat. Tapi team fight kembali terjadi. Sawo ini dia harus sadar alfanya terlalu sakit kalau bisa dia tahan badan di depan sana. Dia nggak boleh sembarangan, dia harus juga respect Lin. Walaupun dengan keuntungan yang dia miliki dengan 1 point kill plus Renner apatinya for nothing. Untuk clear minion saja. Untuk ambil katapult tadi, range-nya lumayan jauh juga. Gue ngeliat malah ini kayak sedikit kebalik Ci jujurnya. Karena ya mid roamer dan juga XP different, tapi Sawo lagi dan lagi. Dia ngebait tadi short skill yang keluar. Dia nahan badannya, ejector ada shield juga. Gak tumbang dan ini menjadi keuntungan terus-menerus nih untuk tim Spirit tempo seperti ini. Nah tumbangnya itu sih yang cukup mahal kalau menurut aku pribadi. Tapi depan sana mereka dipaksa membuat Hiko untuk mundur ke arah belakang. Perhatikan dari Benny, tapi dimaksimalkan Spear of Alpha yang on point membuat para pasukan dari tim Spirit. Mereka harus paksa team fight. Spray down, tembakan peringatan dari Sunset Lover. Mereka mencoba untuk mendapatkan dash dan sangat berhasil. 1 buah Renner. One shot Renner yang diberikan oleh seorang Hiko. Ini bagus banget sih dapetin point kill-nya juga dan lagi Dax yang tumbang. Sementara ya mereka harus coba untuk fokus ganking juga, nggak bisa dilepas kayak tadi. Lagi-lagi one shot cepet banget pergerakannya. Wah. Purple buff-nya diambil. Ini masalahnya Dax sudah tumbang, purple buff-nya diambil. Ini rugi banget dan levelnya tertinggal jauh. The power of retribution akan kurang banget untuk kali ini. Mengkontes para pasukan dari tim Falcon Esports ini bisa menjadi jawaban dari tim Spirit Silip. Tapi kalau mereka lepaskan turtle-nya, ini mereka membuang kesempatan setelah terlalu banyak keunggulan dimiliki dari one shot. Tapi tetap sih Ji, gue rasa dilepas masih tetap oke. Selama dia bisa dapetin pertukarannya mungkin ke arah bawah. Lagi-lagi jungle dihabisin. Setelah habis turtle nggak ada tujuan dari Dax. Dan kita lihat di sini Benny hampir saja mendapatkan 1 point kill atas seorang Hiko. Di block dari seorang one shot yang on point berhasil menahan damage dari seorang Benny. Pergerakan di arah bottom lane dengan body block yang sangat baik. Untuk 2 hari belakang ini aku ngeliat body block ini pada bagus semua. Ya karena lawan Granger juga Ji Ya, sebenarnya. mereka pada instingnya. Karena beberapa tim juga Lim, yang aku lihat terkadang mereka lepaskan gold atau mid lane yang tumbang dibandingkan roamernya. Itu kan agak cukup problem. Iya. Kadang nggak expect aja sih untuk nahan gitu kan dan coba dipaksa sepertinya outer turret. Masih ada Bennett. Masih ada. Masih ada Bennett. Ini bukan masalah. Nah bahkan Dax yang bermasalah kali ini. Lihat di depan sana Bennett. Reds mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Disengage diberikan oleh para pasukan dari tim Spirit. Menandakan tidak mau perangnya mereka. Tapi di arah top lane, Falcon Esports mereka coba untuk mendorong dengan adanya sosok Royal Milk yang sepantasnya dia ada di dalam team fight. Bukan di dalam laning. Renner apati from Hiko tidak terlalu berimpact. Sedangkan Sawo di depan sana udah Sakaratul Maut. Damage dari Renner yang terlalu sakit. Memang belum bisa menembus dari Kid X. Walaupun bisa besar terhadap PS7 atau Benny sekalipun. Tapi gue suka sih solusi dari Falcon juga yang dimana dia agak susah kan dari tadi. Dia coba untuk paksa kontes. Terus kayak purple buff kembali diambil lagi dengan retribution ya. One shot. Ini kayaknya memang udah direlakan juga karena pressure dari Falcon tuh fokus ke arah bottom lane. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka fokus menuju Ditukar ke arah juga. seorang Hiko. Pertukaran kali ini masih oke terjadi. Tapi lihat di depan sana. Royal Milk yang harusnya ada di dalam team fight. Itu pertanyaan aku, Lip. Kapan Royal Milk ini ada di dalam team fight? Kalau Royal Milk-nya standby di dalam team fight untuk team fight-nya ya. Memang Ji, tapi kalau nggak dijaga juga Hayabusanya, menurut gue itu Digerogotin. plus minus juga. Takutnya nanti tim fightnya menang, korban 1 atau 2 lah. Tapi atasnya hancur, Hayabusanya jadi item, 2 item, 3 item.
nanti akan lebih bebas untuk rotasinya. Level menang Hayabusa sekarang dan Turtle kembali di kontes. Di kontes tidak akan beda kali ini para pasukan ada tim Spirit instant damage yang diberikan dengan Retribution dengan poin perbandingan level. Satu level sangat menguntungkan para pasukan ada tim Spirit. Memasakkan dengan ada Saus spray down. Tembakan peringatan dari seorang Hiko. Dia nggak peduli dengan adanya Revitalize sekalipun dia tetap untuk memasang ke arah depan. Renner apakah akan coba diganti kali ini? Dan itu dia Renner Apate from Hiko. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Berhasil menumpahkan satu poin kill yang sangat mahal. Renner Apate from Hiko. Tapi sayangnya one shot juga menjadi korban tadi, ngebeli waktu di bagian depan. Dan bisa dibilang ini adalah kerugian yang diterima oleh tim Spirit. Mid-nya hampir terbongkar, goldnya pun mulai tertarik. Memang tadi Turtle didapatkan juga oleh tim Spirit. Sayangnya dengan tim fight yang dimana tim Spirit lebih unggul, itu bikin mereka akhirnya goldnya tuh kalah. Akhirnya Falcon juga 1000 gold. Emang gak banyak sih kelihatannya masuk di menit ke-7 juga. Tapi dengan tempo seperti ini lagi-lagi. Jauh head dan juga Hilda lama-kelamaan itu akan semakin susah nih untuk melakukan zoning out dengan modal berdua doang. Oh, tapi kita lihat di sana dari tim Spirit. Mereka benar-benar membuat Hiko ini menjadi salah satu orang yang kaya banget di laningnya walaupun kalah ya. Walaupun kalah. Jelas ini membuat tim Spirit, dua individualis mereka, jungle dan juga gold lane-nya, dua main core-nya yang benar-benar unggul tim. Selalu. Tapi kalau misalkan kita garis besarkan, sebenarnya one shot dari mulai M6 ini lebih sering tajir sih daripada Hiko-nya. Cuman bedanya nggak bakal terlalu jauh juga. Gue respect tuh Hiko. Hiko di depan sana, trigger disiplin dia tidak mau terlalu terburu-buru dengan flicker yang dimiliki. Sedangkan para pasukan dari tim Spirit melakukan speak of terapi X7. Retribution yang gagal didapatkan terhadap Purple Buff, tapi dampaknya Benny, sound point. Hampir saja mendapatkan sunset lover. Pergerakan dari tim Spirit mereka terganggu di arah bottom lane karena para pasukan dari tim Falcon. Walaupun tercuri satu, tapi lihat dengan Hiko yang dipukul mundur tidak ada deliver damage yang masuk sama sekali. Cuma tetap nggak ini nggak sih? Selama nggak dapat objektif juga ya maksud gua. Gak ada pertukaran? Nggak ada pertukaran sama sekali. Apalagi tadi Hiko-nya nggak kebait dari spellnya. Kita lihat Hiko di game pertama, ketika kena Glorious Pathway, dia langsung flicker. Dia nggak mau buang waktu. Tapi sekarang enggak, dia lebih tenang. Apalagi tadi posisinya juga lebih aman kan. Under inner turret nggak mungkin nih. Ada follow up juga. Dan lihat ejector Sawo. Oke, Sawo di depan sana berhasil mendapatkan satu dengan Benny. Benny yang didapatkan. Pertukaran yang sangat mahal walaupun ditukar dengan dari Sawo sekalipun. Meanwhile one battle situation antara Shot dan juga Royal Mill. Berhasil mendapatkan poin kill sosok Royal Mill. 3 berbanding 1. Sawo sekalipun is totally worth it untuk tim Spirit. Sangat-sangat worth it. Apalagi dengan Lord sekarang yang langsung di setup. Terlihat ada Dax juga yang memantau. Tapi langsung dicari Kid Bomba mata dari tim Spirit. Kid Bomba responsif. Juga seorang Desti pukul mundur ke belakang memastikan Lord yang pertama kali di tangan mereka tanpa ada kontes sama sekali. Yaspri. Lord untuk tim Spirit kali ini momentum kembali ditarik. Dengan tumbangnya Benny. Pertama kalinya Benny tumbang juga di game kali ini. Membuka langsung potensi winning condition dari tim Spirit yang sangat-sangat menyala sekarang. Wah, ini lumayan deg-degan sih harusnya tim Falcon. Kok bisa dibalikin seperti ini kondisinya? Karena mereka tidak harus melepaskan kondisi tersebut. Early game mereka, tapi setidaknya Benny yang terperangkap tadi dengan adanya flicker dikeluarkan sekalipun. Dan itu sangat worth it banget dari Sawo. Dan sekarang kondisinya Glorious Pathway mencoba untuk sedikit memperlambat pergerakan dari tim Spirit. Satu kali Shadow nyangkut, tapi Shadow kill tidak bisa kalau masih mundur ke arah belakang dengan satu buah Royal Milk yang terpancing. Mendapatkan satu poin kill, tapi Hiko kembali lagi. Ketika range yang terlalu jauh seperti ini, dia akan mainkan Bennett atau enggak, pasti Rennernya. Rennernya akan dia mainkan. Tapi ini kejadiannya mirip lagi di Heal dengan Revitalize bahkan. Ini biar nggak pulang dari Sunset Lover-nya ready lagi untuk team fight. Kejadian mirip di game pertama Ji, yang dimana Lord-nya bisa difungsikan dengan sangat-sangat baik. Maksimal ya. Mereka paksa defense mid, yang akhirnya mid-nya jebol dengan sendirinya juga. Oke, ketika mid-nya jebol dengan sendirinya, ini cuma satu-satunya permainan dari tim Falcon Esport tadi dengan Beatrix. Tapi sekarang mereka nggak punya high ground sama sekali, Lim. Ini kasusnya akan berbeda. Bakal lebih mudah untuk para pasukan dari tim Spirit bisa menyelesaikan game ini. Mungkin bait dari pasif best turret-nya dulu kali ya. Abis itu nunggu Lord kedua biar nanti lebih safety lagi untuk gameplaynya. Tapi Sawo, flicker dia bentar lagi ready sih. Ini dia jadi masalah. Di depan sana Benny dengan satu shadow kill! Menyangkut karena Benny, PX7 tidak berbagi menjadi 2. Melepaskan Benny seorang diri dengan flicker ke arah belakang. Malah menjadi malapetaka untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Pas banget tadi momentumnya juga. Freeze karakternya dipaksa. Dengan satu pemain red membuat Kid X akan tumbang di depan sana. Kid Bomba memang tumbang tapi dengan satu eject Oh no. mendapatkan seorang Kid X. 2 poin kill spray down, tembakan peringatan dari Saus. Shadow kill, retribution-nya tidak ada kali ini.
Kid X cuma satu-satunya melakukan buying time. Tumbang sih. The best thing yang bisa dilakukan adalah buying time doang, udah that's it. Iya, dia buying time tapi lihat di arah midnya G. Pressure-nya nggak lepas Team Spirit. Mereka nggak mau ngelepasin mid lane-nya. Dia mau coba dapetin best start lagi mungkin bahkan dengan Rainer-nya. Masih gagal. Dan dibikin tumbang selama-lamanya Ji. Bukan, Mas. Gak langsung di-kill. Iya, gak langsung di-kill. Ditungguin lama supaya nanti buying time sama Lord selanjutnya. Itu dia. Jadi detikannya itu. Dan kalau tadi Kid X masih coba untuk kabur sekalipun, itu malah merugikan untuk dia sih. Iya, makanya tadi dia juga udah mau terobos turret sih. Dia juga sadar ini nggak bisa nih, dia nggak boleh lama-lama kan. Ntar nggak ada badan lagi. Divine Glaive, Sunset Lover, damage magical yang dari tadi mungkin kalau dibilang sangat-sangat eksplosif nggak juga sih. Dari tadi memang lebih ke arah utility aja, tapi dengan Divine Glaive sekarang ini perlu diperhatikan nih. Magical damage dari Auroranya, Glowing One, Wishing Lantern, 2 item kombinasi yang mematikan untuk frontline. Ini bisa banget nih makanin seperti mungkin High Loss-nya, Kid X ataupun kayak Poviusnya Royal Milk. Ini target yang sempurna, bahkan dengan Hayabusa juga yang sudah jadi endless battle. Bisa pegang Lord dan penetrasinya cukup, namun kontes masih coba untuk dilakukan oleh teman-teman Falcon. Kontes masih coba dilakukan, tapi harusnya ini permainan dari tim Spirit adalah Kid Bomba coba untuk membuka boost dimanapun dari Dax berada. Sekalipun Dax memasang Spear of Alpha, itu ya keuntungan dari tim Spirit juga. Tapi kalau misalnya dari tadi nggak aware, dari bukan Kid Bomba yang aware untuk menuju ke arah boost, ini rugi banget loh tim Spirit. Mereka tuh jujur ya, nggak semua aware terhadap boost, kecuali Kid Bomba menurut aku. Ya, makanya gue bisa bilang Kid Bomba ini menjadi mata kan, mata dari tim Spirit. Bagus banget dan Hiko berani banget di depan sana. Hiko depan sana, flick power defensif. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan 1 point kill. Team fight dengan Shadow kill dari belakang terbagi menjadi 4. Untungnya terbagi, berbeda dan bahkan sosok dari seorang one shot masih melebih. Royal Mail berhasil masuk ke dalam dan berhasil melakukan trigger kali ini terhadap Royal Milk untuk kesekian kalinya. Kayaknya mereka udah mulai sadar, Royal Milk emang yang paling penting. Jadi trigger satu pasifnya aja berhasil mendapatkan poin kill atas Royal Milk. Nggak butuh untuk dihantem, Ya. dipancing aja. Dan lagi-lagi Lordnya free. Dengan kondisi spell yang sudah dibait, PX7 tidak punya Flicker, Royal Milk tidak punya Vengeance, Kid X pun nggak punya Revitalize. Kayaknya harus sudah ada bantuan deh. Flanking dari PX7 ini bisa jadi solusi juga. Kalau kita berkaca juga dengan Yusra Shusin yang sering banget nge-flanking dari Indonesia, Riens ada di RRQ. Dia tuh kalau kondisinya tuh sering muter lewat belakang dan itu yang harus dilakukan sekarang jujur oleh PX7. Iya. Gak bisa sendirian doang. Kid X, dia glorious pathway sampai ke depan dari Hiko ditembak. Gak bisa kabur dan lihat ini langsung dikawal untuk dapetin best turret. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mereka fokus ke PS turret di arah mid lane. Karena mereka akan membiarkan Lord di arah top lane bergerak dengan sendirinya. Dan fokus menuju ke arah satu best turret di arah top lane. Mereka akan dapatkan dengan sendirinya tanpa harus pengawalan. Tapi kalau ejector dari sosok seorang Sao ini akan memaksa tim fight dan Revitalize membuat sosok Sunset Lover tidak boleh pulang. Dia harus tetap menjadi satu support damage magic dealer. Sao, standby, opposition, flicker! Ejector berhasil mendapatkan Real Big hilang kembali. Dan Zero Kill mencegah seorang PS7 hilang tanpa batasan sama sekali. Dan ini bencana, Team Spirit dari Eropa Timur mencoba untuk menyelesaikan game yang kedua tanpa ada basa-basi. Dax akan hilang juga di depan. Bersama dengan Kid X, looking for wipeout. Ini bencana! Team Spirit berhasil mendapatkan match point di game kali ini. 2-0 Team Spirit membuktikan bahwa Falcon yang kemarin bahkan bisa memantau gameplay mereka seakan tidak berdaya di 2 game yang sudah dilalui. Seperti tidak ada solusi, one shot dengan assassinnya, dengan fighternya sama-sama kuat. Belum lagi Hiko tadi yang sangat-sangat safety, bahkan terlihat sekali perkembangan Hiko dari game pertama yang lumayan panikan masuk di game kedua. Tenang banget, gak buru-buru dan itu bisa menjadi perfect winning dari game keduanya tadi. 1 langkah lagi untuk Team Spirit bisa melaju ke babak selanjutnya. Apakah sang naga hitam akan berpengaruh di M6? So panelists take it away. Terima kasih Bang Oji dan juga Kokolim Kocil. Dan ini adalah game kedua yang kembali lagi bisa diamankan oleh tim Spirit yang berarti mereka ada di match point. Tapi jawaban dari tim Falcon sepertinya belum bisa menjadi hasil yang berbuah manis ya. Kenapa nih? Aku ngerasa ya ini tim semangat, tim spirit ini lengkap banget loh. Oh gitu. Team fight di game pertama gas. Pick off di game kedua gas juga dan impactnya jauh lebih berhasil mungkin tadi dengan metode pick off. Kita lihat bagaimana menit bermain yang lebih singkat Ya. dengan owning yang mereka punya. Pick pertama terhadap Hayabusa dan
last option terhadap Jawhead ini bener-bener penentu banget sih. Jawheadnya sih. Kacau. Ya tadi kita juga lihat Jawheadnya impactful banget ya. Pas ada di mid lane tiba-tiba dia dapetin Granger kan, itu jadi kayak game changernya di situ sebenarnya. Gongnya tuh langsung di situ gitu loh. Pas dia ejectornya langsung ke Marshman, udah pasti bakal lebih mudah untuk bisa mendobrak objektif lah. Tapi apa nih realize yang terjadi dengan Falcon di game kedua? Aduh ini kayaknya nightmare juga buat alfanya ya. Kita ngomong kayak Alpha lawan Assassin itu pasti punya prio banget diambil buat ngambil objektif, tapi di kasus ini kayak gue ngeliat Hildanya megangin Alphanya terus, jadi Alpha super sibuk terus, tiba-tiba ada juga nanti CC Chain datang dari Aurora juga, terus Jawhead itu juga buat pick off. Jadi all in all kayaknya solid draft banget buat Team Spirit. Semuanya menurut gue bersinergi banget sih dari lineup yang mereka punya. Mereka punya anti-dive combo yang cukup bagus juga, dan semuanya just works well untuk mereka. Sementara Falcon Esports mereka kayak bingung tadi mau approach team fight itu kayak gimana, karena banyak banget layer dari Team Spirit yang bisa mereka andelin, dan itu cukup bikin Falcon Esports kelabakan sih. Aku cukup penasaran sih untuk Team Spirit ya. Waktu di babak upper bracket ketemu sama Liquid itu mereka kan kalah 2-0 ya. Dan mereka kayak nggak menaruh perhatian ke Hilda gitu loh. Yeah. 2 hari kemudian tiba-tiba Hilda muncul terus nih untuk EXP laner Team Spirit. Scrim sama siapa mereka ya? Tim Indo ini kayaknya nih. Hilda soalnya prio banget kan dia. Iya. Iya, dan selalu Hilda ada di posisi pertama atau kedua pick untuk teman-teman Team Obviously tim Indo. Spirit. Tim Indo. Gak tau nih ini scrim sama siapa nih Tim Spirit. Pokoknya dia kayak dapat scrim bagus bawain Hilda terus. Terus kayak ngerasa prio banget. Pas dipakai ternyata work sama gameplaynya Kid Bomba. Kalau ditarik lebih jauh dulu, mungkin sebelum dia prioritasin Hilda, mereka udah membiarkan Chusin untuk selalu dilepas untuk tim lawan. Ini yang jadi salah satu kuncinya untuk mereka bisa dapetin Hilda tersebut. Ya mungkin karena Sunset Lover juga main Zusin kan. Dia tahu gitu loh kapasitas Zusin seperti apa. Iya. Tapi ya so far semua game plan berjalan sih. Team fight, pick off, Team Spirit paket komplit ya. Tapi menurutku malah gongnya jangan-jangan mulai dari sini nih. Hati-hati malahan buat Team Spirit karena Vulcan dia habis mendapatkan kekalahan. Bisa jadi dia ambil pick side-nya di red side. Dan itu akan mengubah semua skenario yang tadi udah dibawakan sama Team Spirit. Ya. Dan mereka juga udah pernah di posisi ini ya, melawan Fnatic Onyx PH 2-0, 2 sama hampir reverse sweep, tapi di game kelima kalah. Semoga nggak terulang lagi, semoga mereka bisa ngasih ya fight back yang cukup oke lah ke arah Team Spirit. Fight back-nya jangan kayak 2 sama tapi yang menang lawannya gitu. Iya. Bener. Bahaya Tapi- juga tuh. Ini menarik ya, ngeliat bagaimana banyak banget metode Granger yang hadir. Ada yang pakai arah emblem fighter sebagai emblem utamanya, tapi berbeda dengan Benny, dengan Assassin. Ini agak sedikit lembut sebenarnya dari SP yang gak terlalu sustain, apalagi ketika ketemu sama Hayabusa. Ya, Dan tapi item pertama langsung WON loh dia tadi. ya emang butuh sih Wind of Nature kan. Karena seperti kita tahu ya kalau Granger sekarang itu mainnya ke spell fame-nya pakai Festival of Blood udah cukup. Yang penting critical damage-nya tetap bisa menimbulkan HP tambahan. Terus makanya pakai Impurity juga kan. Tujuannya emang dia bisa tetap dapetin HP tambahan lah. Tapi balik lagi sih mungkin ke permasalahan awal ya. Untuk draft dari game kedua aku merasa emang Falcon harusnya sadar gitu loh. Kalau misalkan last pick dari Team Spirit itu lebih tricks. Tapi mereka ambil Granger gitu loh. Dibandingkan dengan mereka ambil Beatrix-nya mungkin untuk deny, mungkin untuk jaminan late game. Karena kalau misalkan Beatrix-nya tadi diambil, aku juga tidak merasa kalau misalkan Jawhead-nya bisa online gitu loh. Untuk pick off. Karena ya hero power yang bisa memberikan burst damage-nya ada di Beatrix. 7 poin kill. Ya berapa kali juga Grangernya caught off guard ya. Dengan pick off dari Sao juga Jawhead-nya. Ya emang lu pengen Jawhead-nya untuk berfungsi sebagai ya initiator utama untuk bisa ngambil pick off karena Granger. Granger juga meskipun dia punya Rondo, tapi itu tetap bukan satu spell ataupun satu ability yang emang mobile gitu. Ya. Dan itu gampang banget dimakan sama Jawhead ya, tinggal unstoppable force. Dia juga nggak bawa kayak anti-CC spell atau apapun itu, jadi ya Grangernya cukup kesulitan untuk bisa mengakses backline-nya, apalagi banyak banget layernya itu. Ada Hilda juga yang bisa nebein lah mungkin 1 atau 2 Death Sonata dari Grangernya. Ya bukan skill escape juga kan. Kayak Rondo dan Sonata emang punya dash. Tapi Iya, di posisi ini kayak dia kena frozen gitu kan. bener. Gak sejauh itu lah. Ya, Iya. sejauh itu juga. Mau nggak mau cuma pakai flicker lah buat kabur. Itu pun juga masih bisa dikejar dengan unstoppable force. Yep. Sementara kalau ngelihat bagaimana Sao di game pertama, game kedua, Sao-nya matang banget tuh. Boy, sama mateng. Matang dia. Saya dong. Waduh. Kulit itu kulit. Kulit itu mas. Ya bagaimana kematangan dia, terutama dengan Jawhead-nya ini yang membuat ya Falcon gak berkutik sama sekali. Ya ini membuka lagi nih, bagaimana Falcon nanti ngerespon di game ketiga. Match point untuk Team Spirit. Yuk ditunjukin, mau main segala jenis bisa semuanya. Ini PR bagi Falcon. Mau menghadapi Team Spirit yang mana? Yang team fight
atau pick off. Ya udah nggak boleh ada rahasia nih dari Falcon ya. Udah nggak boleh ada yang simpen-simpen lagi nih untuk game yang ketiga. Karena either mereka nanti akan memilih ke red side. Tapi mereka juga harus mempertimbangkan hero apa yang bakal dilepaskan ya untuk Team Spirit. Dan one shot lagi nih dengan Hayabusa ya. Yap, ini dia untuk one shot sebagai MVP by GoPay dengan permainan junglernya yang masih begitu memukau. KDA di angka 715, GPM di angka 892 dan total damage yang juga memang terasa masif banget nih di game kedua. Dan ini Hayabusa yang nggak kerepotan lawan Povius ya. Bahkan solo kill loh Povius. Povius yang repot. Povius yang repot sama si Hayabusa. Karena tadi sebelum kita on cam semuanya KB udah ngomong kan. Baru kali ini gue ngeliat Povius yang sibuk. Sesibuk itu. Sesibuk itu Povius. lawan Hayabusa loh. Padahal biasanya Iya. Hayabusa yang kan sibuk kan. Benar. Tapi ternyata ini dibalik gitu loh. Ya yang namanya mungkin hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah namanya juga. Dan tiba-tiba ternyata Povius sekalipun sulit banget untuk bisa menangkap Hayabusa ini. Ya, kadang santai, kadang sibuk ya. Tapi gue pengen juga kasih appreciation buat ini sih Sunset Lover sama Kid Bomba sih. Juga bantu megangin alfanya, bantu megangin Poviusnya. Setiap ngedive selalu ada Frigid Glacier yang on point. Jadi Hayabusanya cukup enak lah buat nge-traverse di team fight ya. Dan kalau berdasarkan dari MVP highlights ya kita lihat bagaimana lagi dan lagi sebenarnya similar story, mirip di game yang pertama Turtle bisa dapat 2 di tangan teman-teman Falcon, tapi akhirnya di Turtle terakhir impact dari sosok one shot ini bahaya banget. Dia bisa colong lagi ke arah Turtle-nya. Dan itu bisa jadi turning point untuk mereka akhirnya. Wow, ini walaupun tanpa pakai Sky Piercer, one shot udah pasti damage-nya mematikan. Ya, lengkap karena itemnya kan soalnya. Dia sampai ada endless barrel juga, jadi ada tambahan sedikit untuk hybrid lifesteal, ada true damage juga. Dan memang kayak tujuan dari true damage udah pasti lah ya untuk nembusin Wind of Nature. Emang di sini posisinya Falcon juga kayak udah bener-bener kelimpungan banget. Dari segi gold udah jomplang banget, 10.000 gold itu. Dapatkan dengan mudah banget dari Team Spirit. Enak juga ya buat Beatrix-nya main di posisi kayak gini, dia tinggal main di belakang.